Saya Naraini sebagai materi keempat. Oke, saya serahkan ke Nurul. A. Gerakan air laut. Air laut selalu bergerak baik secara horizontal maupun secara menyebabkan terjadi juga gerakan gabungan antara gerak vertikal dan horizontal. Gerakan air laut dapat difluktuasi ke dalam gelombang, arus, dan pasang atau tip. B. Gelombang. Gelombang yaitu ayunan air yang bergerak terus menerus pada permukaan air laut bila digampangkan seperti. Tinggi gelombang itu ada mencapai 10 sampai 15 meter, sedangkan panjang gelombang ada yang mencapai 150 meter. Gerakan gelombang itu turun baik ibarat goncangan atau ke bawah sekali. Bila mendekati pantai lantas, gelombang ini pecah yang menjadi arus balik. Faktor penyebab terjadinya gelombang. 1. Angin. Sampai dengan hukum Houseburn. Apabila dua benda yang mempunyai berat jenis berbeda berdasarkan pada bidang pergeseran, itu akan terjadi gelombang. Peristiwa ini terjadi pada angin dan air. Sifat gelombang yang digerakkan oleh angin ini paling tidak dipengaruhi oleh kecepatan angin. Makin cepat angin tertiup, semakin besar gelombang yang terbentuk. Waktu angin tertiup semakin meningkat, waktu angin memantik gelombang tertiup akan semakin meningkat pula tinggi dan panjang gelombang. Jarak tanpa dengan angin semakin jauh, jarak dengan angin akan semakin tinggi dan panjang gelombang tersebut. Gelombang luar berada di kedalaman seperti di Laut Jawa ataupun di Selat. Lebih kecil daripada gelombang yang ada di perairan yang terbuka seperti di Samudra Hindia. 2. Gempa laut menyebabkan terjadinya tsunami atau gelombang besar. Seperti di Indonesia pada tahun 1883, saat meletusnya Gunung Krakatau di Pulau Krakatau, Selat Sunda setinggi 440 meter yang menelan korban lebih dari 36.000 jiwa karena masuk ke pendalaman Pulau Jawa sejauh 10 mil. 3. Pasang surut. Gelombang pasang surut yang terjadi di suatu perairan yang dimati oleh merupakan penjumlahan dari komponen-komponen pasang yang disebabkan oleh gravitasi bumi, bulan, matahari, dan benda-benda angkasa lainnya yang mempunyai periode sendiri. Tipe pasang berbeda-beda dan sangat tergantung dari tempat di mana pasang itu terjadi. Mengumumkan bahwa ada 4 jenis gelombang antara lain. A. Gelombang katastrofi. Gelombang ini adalah gelombang laut yang besar dan muncul secara tiba-tiba yang disebabkan oleh aktivitas gempa bumi, gunung api, dan sebagainya. B. Gelombang badai. Gelombang ini adalah gelombang pasang laut tinggi yang ditimbulkan dari adanya hembusan angin kencang atau badai. C. Gelombang internal. Gelombang ini adalah gelombang yang terbentuk pada pembatasan antara dua lapisan yang air yang berbeda densitas. D. Gelombang stasioner. Gelombang ini adalah bentuk gelombang laut yang dicirikan dengan tidak adanya gerakan gelombang yang merambat, yaitu permukaan air yang bergerak naik turun saja. Manfaat gelombang laut. 1. Menjaga kestabilan suhu dari iklim dunia. 2. Melalui permukaan ombak terjadi pertukaran gas. 3. Meningkatkan kemampuan adaptasi dan kekuatan dari makhluk hidup. 4. Meningkatkan adanya keanekaragaman hayati. 5. Gelombang laut membantu adanya hubungan simbiosis mutualisme. 6. Gelombang laut membantu membuat pantai. C. Arus laut. Arus laut adalah gerakan air laut yang mempunyai sirkulasi atau peredaran tetap waktu-waktu yang menyebabkan arus laut. A. Adanya angin yang arahnya tetap. B. Adanya pasang surut air laut. C. Adanya perbedaan kadar garam. D. Adanya rintangan yang berupa dataran. Selain beberapa sistem laut, terutama di dunia, dibatasi oleh massa daratan dari 3 sisi dan juga oleh
ekuatorial pesisir terdekat. Gaya Coriolis dan Aris Iman. Gaya Coriolis mempengaruhi air putih dan masa air, di mana gaya ini akan membelokkan dan memberikan dari air putih. Gaya Coriolis juga yang menyebabkan tubuhnya berubah menjadi arus yang kompleks gunanya yang terjadi sesuai dengan semakin dalamnya kedalaman suatu perairan. Menurut letaknya, arus laut dibedakan menjadi arus atas dan adalah arus yang bergerak di permukaan laut. Untuk membantu arus permukaan disebabkan oleh adanya air yang tertimbun di atasnya. Tenaga angin memberikan pengaruh terhadap arus permukaan sekitar 2% dari tekanan angin itu sendiri. Tekanan arus ini akan berkurang sesuai dengan makin bertambahnya kedalaman perairan sampai pada akhirnya air tidak berpengaruh pada kedalaman 200 meter. Kalau berdasarkan angin, arah arus laut permukaan merupakan angin ada, khususnya di Asia Tenggara dan Asia. Sedangkan arus bawah adalah arus yang bergerak di bawah permukaan laut. Selain pergerakan arah arus rendah, dapat menimbulkan arus air vertikal yang bergerak dengan upwelling dan downwelling di daerah-daerah tertentu. Oleh karena air yang ada dari kedalaman lapis yang belum berhubungan dengan atmosfer, maka kandungan oksigennya rendah dan suhunya lebih dingin dibandingkan dengan suhu air permukaan lainnya. Manfaat arus laut. Manfaat arus laut: perikanan, pariwisata, pertanian laut, layaran, energi. D. Pasang surut air laut. Pasang naik dan surut merupakan bentuk gerakan air laut yang terjadi karena pengaruh gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi. Hal ini didasarkan pada hukum Newton yang berbunyi bahwa tidak akan terjadi saling tarik menarik dengan kekuatan yang berbanding terbalik dengan pangkat 2 darahnya. Berdasarkan hukum tersebut, berarti makin besar atau jauh jaraknya makin besar daya tariknya. Karena jarak dari bumi ke matahari lebih jauh daripada jarak bulan, maka sedikit permukaan air laut lebih banyak dipengaruhi oleh bulan. Bulan menghadapkan arah matahari dan berada sebelah yang dekat dengan bumi. Airnya menghadap bulan lebih tinggi sebab jarak bumi. Bulan lebih dekat ke utara, bumi lebih tinggi matahari, dan bulan mengelilingi bumi akan mengakibatkan terjadinya pasang purnama dan pasang perbani. Ada dua macam pasang surut. 1. Pasang purnama. Pasang purnama ialah peristiwa terjadinya pasang naik dan pasang surut tertinggi. 2. Pasang perbani. Pasang perbani ialah peristiwa terjadinya pasang naik dan pasang surut terendah. Apa ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Indayani, saya dari kelompok 4 ini menanyakan apa yang dinamakan gelombang badai. Nama saya Perkenalkan, nama saya Nawati Sakina, saya dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya apa yang dinamakan gelombang internal. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa yang dinamakan gelombang badai? Gelombang badai adalah gelombang pasang laut tinggi yang ditimbulkan dari adanya hembusan angin kencang atau badai. Paham? Paham. Kelompok 2. Apa yang dinamakan gelombang internal? Gelombang internal adalah gelombang yang terbentuk
gempa laut dan pasang laut, pasang surut. Apakah paham?